Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Teguh Kurniawan, NRP 6 dari kelas 2.3 ITA akan menjelaskan tentang materi constraint dari mata kuliah database lanjut dengan dosen pembimbing Bapak Ringga Asmara. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pembicaraan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari satu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris tabungan nomor departemen 10, maka akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, di antara lain adalah sebagai berikut: not null, unique, primary key, foreign key, check. Berikut adalah sintaks penulisan constraint. Constraint not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer otomatis tidak boleh null. Contoh penggunaan constraint not null. Constraint unique mendefinisikan satu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi pengguna constraint. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaannya adalah seperti di bawah ini. Berikut adalah ilustrasi penggunaan constraint primary key. Constraint foreign key. Foreign key constraint yang didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi dari penggunaannya adalah sebagai berikut. Perintah dalam pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah seperti pada gambar di bawah ini. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada anak tabel. Reference mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel. Contoh penggunaannya: menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisan alter table seperti di bawah ini. Menambahkan constraint. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya adalah sebagai berikutnya. Bisa dilihat di bawah ini. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausul disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausul enable.
Cascading constraint. Dalam klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop kolom. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint dan merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C untuk mengonstrain cek, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Berikut ini merupakan contoh dari penampilan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama pada suatu constraint yang ada pada view user kolom. Pengertian soal. Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID constraint diberi nama myMID PK. Ya, sekian dan terima kasih apabila terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.